Hai semuanya. Mati rasa bukan sekadar keadaan tidak sedih, tidak marah, atau tidak bahagia. Mati rasa adalah kondisi ketika semua emosi terasa jauh, tumpul, atau bahkan terasa tidak ada sama sekali. Banyak dari kita mungkin pernah ada di fase itu, entah menyadarinya atau tidak. Ada yang mendeskripsikannya seperti tombol volume batin yang diturunkan sampai 0, padahal lagu kehidupan masih terus berjalan dengan tempo yang sama. Ada juga yang mengatakannya seperti tubuh yang tetap hidup, tapi bagian dalamnya seperti berhenti merasa. Ini bukan tentang menyerah, bukan tentang mengakhiri semuanya, tapi tentang kejenuhan yang menumpuk dan akhirnya membuat sensasi jiwa terasa hambar. Kalian semua mungkin punya momen masing-masing ketika sesuatu yang biasanya menyentuh, kini lewat begitu saja tanpa reaksi dalam hati. Sebuah kehilangan yang dulu membuat dunia terasa runtuh, kini terasa seperti berita biasa. Sebuah pujian yang dulu menghangatkan dada, kini terdengar seperti angin lewat. Bahkan, hal yang dulu membuat kita tertawa berjam-jam, kini hanya mengangkat ujung bibir sepersekian detik. Mati rasa itu pendiam, tidak dramatis, tidak berteriak, tapi menusuk dengan cara yang lembut dan perlahan. Karena itulah, seringkali kita tidak sadar bahwa yang rusak bukan harinya, melainkan kemampuan kita untuk merasakan hari itu. Banyak dari kalian mungkin bertanya, kenapa bisa sampai sejauh itu? Jawabannya sederhana, tapi prosesnya panjang. Emosi yang terus diabaikan lama-lama akan menua sebelum waktunya. Luka yang tidak pernah ditangani, pada akhirnya tidak lagi terasa menyakitkan. Bukan karena sembuh, melainkan karena syaraf batin yang merespons rasa sakit itu kehabisan tenaga. Kalian semua bisa bayangkan kalau tubuh manusia terus digigit, dipukul, atau dipaksa menahan sakit tanpa henti. Di titik tertentu, tubuh bisa berhenti memberi sinyal rasa sakit yang kuat karena sistem pelindungnya ingin mencegah kehancuran total. Batin bekerja dengan logika serupa. Bukan karena ia kuat menahan, tapi karena ia takut runtuh, maka dibuatlah sesak menjadi hening. Sakit dibuat diam, bukan sembuh. Masalahnya ketika sistem perlindungan itu aktif terlalu lama, bukan cuma rasa sakit yang dimatikan, tapi juga rasa bahagia, rasa cinta, rasa marah, dan rasa terhubung. Jadi, kalian semua yang merasa seakan kehilangan respons emosi, seringkali sebenarnya sedang bertahan dengan cara yang paling melelahkan. Ada yang mengira mati rasa itu adalah kebebasan dari penderitaan. Padahal itu justru tanda penderitaan yang sudah terlalu jenuh, sampai ia berhenti memperkenalkan diri. Misalnya saat kita kehilangan seseorang yang kita sayang berkali-kali. Diputusi kepercayaan sampai tak bisa dihitung, dihianati oleh orang yang kita letakkan di tempat paling tinggi di hati. Atau berharap pada sesuatu yang terus mengecewakan. Emosi yang tidak dihargai lama-lama bisa mogok kerja. Kalian semua yang pernah menunggu kabar yang tak pernah datang, berkali-kali bilang gak apa-apa, padahal bagian dalamnya hancur. Atau mengubur kecewa demi terlihat baik-baik saja, pada akhirnya bisa merasakan bagaimana emosi tidak lagi membawa gelombang, hanya membawa dataran. Banyak dari kita juga hidup di budaya yang memaksa terlihat kuat, atau minimal tidak terlihat sedih, tidak terlihat hancur. Kalian mungkin dibesarkan di lingkungan yang memuji ketegaran, tapi tidak memuji keberanian untuk merasakan sesuatu secara jujur. Jadi tanpa sadar, kita semua punya kebiasaan mengecilkan emosi sebelum emosi itu mengecilkan kita. Ada banyak situasi ketika batin lebih memilih tidak merasakan, daripada merasakan sesuatu yang katanya tidak akan bisa kita tangani. Ironisnya, semakin sering kita menolak merasakan sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan sampai pada titik tidak bisa merasakan apa-apa. Banyak yang menyangka perasaan hanya tentang hati, padahal ia adalah sistem respons psikologis yang butuh dilatih seperti otot. Saat otot tidak dipakai, efeknya bukan cuma melemah, tapi juga kehilangan fungsinya. Itulah kenapa ada banyak dari kita yang akhirnya seperti hidup dengan mode autopilot. Bangun, makan, beraktivitas, tersenyum bila perlu, bercakap bila diminta, tapi semuanya seperti tanpa kapasitas internal untuk memproses rasa. Tidak ada getaran saat kita mencintai atau saat kita kehilangan. Tidak ada gemetar saat kita diabaikan atau saat kita dihargai. Kalian semua mungkin pernah mendengar waktu akan menyembuhkan segalanya, dan sebagian itu benar. Tapi yang lebih sering terjadi pada mati rasa bukan waktu yang menyembuhkan,
melainkan waktu yang membuat kita terbiasa tidak merasa karena emosi tidak pernah diizinkan untuk diekspresikan, dikelola, atau diakui. Tumpukan emosi yang tidak pernah dibaca pada akhirnya membuat batin malas menulis respons lagi. Jika kalian semua melihat orang yang sudah mati rasa dari luar, mungkin ia nampak tenang, bahkan cenderung logis, jarang panik, jarang meledak. Suara bicaranya stabil, ekspresinya datar, tindakannya terarah. Tapi di balik itu, seringkali ada kehampaan yang bahkan pemiliknya sendiri sulit mendeskripsikannya. Ada beberapa dari kalian yang mungkin berpikir, lebih baik tidak merasa daripada merasa dan disakiti. Itu adalah pikiran yang umum muncul tepat sebelum mati rasa menjadi permanen. Karena sistem pertahanan emosi itu punya ambang batas. Ia bisa melindungi, tapi jika dipakai terus-menerus tanpa istirahat, ia akan mematikan fitur-fitur lain yang justru membuat kita tetap jadi manusia. Manusia itu luka, tapi manusia juga pulih. Manusia itu kecewa, tapi manusia juga terhubung. Manusia itu dikhianati, tapi manusia juga percaya lagi. Perasaan bukan musuh. Ia adalah radar. Radar yang terbiasa dimatikan. Bukan menolong menghindari badai, ia justru membuat kita tersesat saat cuaca cerah datang. Banyak dari kita merasa bahwa mati rasa adalah tanda akhir dari gejolak. Tetapi faktanya, ia seringkali menjadi pintu masuk menuju gejolak yang lebih panjang, namun tidak berbentuk. Bukan seperti badai, tapi seperti kabut. Masalahnya bukan lagi diru ombak, melainkan ketidakmampuan membaca laut. Kalian semua mungkin pernah ada di momen ketika kita menyadari, bukan bahwa masalah berhenti datang, melainkan bahwa reaksi kita berhenti muncul. Itu momen yang sering membuat orang takut. Bukan karena sakit, tapi karena tidak sakit lagi saat seharusnya sakit. Dan tidak bahagia lagi saat seharusnya bahagia. Di situ, banyak dari kita merasa lebih asing pada diri sendiri daripada pada orang lain. Kalian semua mungkin pernah ada di fase ketika kita bukan lagi sedang mencoba sembuh dari dunia, tapi mencoba sembuh dari kebiasaan kita menangkal semua rasa terhadap dunia. Ini bukan tentang kejadian besar, tapi akumulasi kejadian kecil yang dibiarkan besar di ruang gelap yang tak pernah diperhatikan. Kalian semua mungkin pernah merasakan kebingungan itu ketika sesuatu yang seharusnya memukul keras ternyata hanya menyentuh, lalu lewat begitu saja. Itu bukan karena kita hebat, itu karena sistem respons emosi kita habis, dipaksa kuat terlalu lama, tanpa diberi ruang menangis, atau bahkan sekedar diberi nama. Kalian semua yang pernah menahan tangis demi dianggap dewasa, menahan amarah demi dianggap sabar, atau menahan kecewa demi dianggap tidak merepotkan orang lain, pada akhirnya bisa bertemu pada kondisi ketika kemampuan menahan itu lebih besar daripada kemampuan merasa, dan itu melelahkan, bukan membanggakan. Banyak dari kita juga sampai pada fase ketika kamu bicara dalam hati tapi hatinya tidak bicara balik. Ini yang disebut disonansi emosional, ketika input masih ada tapi outputnya tidak menyala. Kalian semua mungkin bahkan pernah melihat diri kalian sendiri berperilaku seperti kalian tidak peduli, padahal kalian peduli, tapi kepedulian itu tidak bisa lagi menyalakan lampu respons. Saat kita kehilangan emosi, kita kehilangan interpretasi. Karena perasaan bukan cuma tentang respons, tapi juga pemaknaan. Orang yang bisa menangis bisa merumuskan sebab air matanya, orang yang bisa marah bisa mengenali batas toleransinya, orang yang bisa bahagia bisa mendeskripsikan sumber hangat di dadanya. Tapi orang yang sudah pergi terlalu jauh di mati rasa seringkali tidak punya kalimat untuk menjelaskan kenapa semua itu terasa tidak bisa dijelaskan lagi. Lucunya, dari sekian banyak fase emosional yang ada dalam kehidupan manusia, mati rasa adalah fase yang paling jarang dipertanyakan kehadirannya. Padahal ia justru fase yang paling menuntut untuk ditanyai. Dia tidak datang dengan permohonan izin. Dia datang dengan kelelahan. Dan ketika dia datang, rasanya seperti berhenti jadi manusia. Bukan karena ingin berhenti, tapi karena kelelahan merasa yang tidak pernah selesai. Jika kalian semua merenungkan mati rasa lebih dalam, kalian akan sadar bahwa itu bukan tentang tidak merasakan apa-apa, melainkan merasakan segalanya terlalu lama tanpa alat untuk mengelolanya. Banyak dari kita yang akhirnya mengira bahwa hidup itu hambar. Padahal sebenarnya kemampuan kita mencicipinya yang menurun. Kalian semua mungkin pernah mendengar istilah nam, kosong, datar, tak ada reaksi, tak ada rasa, atau kehilangan getaran. Itu semua adalah sinonim dari mati rasa yang tidak membutuhkan sinonim lagi. Kalian semua bisa membayangkan ini seperti sistem operasi yang terlalu banyak membuka aplikasi sekaligus tanpa pernah menutup satupun. Lambat, hang, tidak merespons, bukan karena tidak ada data masuk, tapi karena RAM emosional penuh, cache luka menumpuk, dan tidak pernah ada pembersihan. Banyak dari kalian mungkin bahkan berpikir, tapi aku tidak sedih, aku tidak marah, aku tidak bahagia, aku tidak cinta, aku hanya biasa saja. Nah, itu tepat, itu gejala utamanya. Bukan tentang tidak ada kejadian yang menyentuh, melainkan bahwa kejadian itu tidak lagi mampu menyentuh permukaan rasa.
Kalian semua mungkin bisa memahami ini seperti perut yang sudah terlalu kenyang, sehingga makanan favorit pun tidak lagi menggoda. Tapi bedanya, ini bukan fisik, ini jiwa. Jiwa yang terlalu penuh sampai tidak lagi punya ruang untuk reaksi. Dan ini bukan final, ini sinyal. Sinyal bahwa sistem emosi kita terpaksa libur, bukan karena ia malas, tetapi karena ia mencegah kehancuran total dengan mematikan semua respons. Masalahnya bukan bahwa kalian tidak merasa, tetapi bahwa kalian seolah tidak bisa merasa lagi, sekalipun sebenarnya kalian masih ingin bisa merasa. Dan di sini, kalian semua perlu memahami bahwa emosi yang tumpul bukan berhenti dia hilang, tetapi dia mengeras, kelelahan, dan berlapis pertahanan. Kalian semua mungkin pernah melihat batu di dasar sungai. Dia tetap ada, tetap besar, tapi alirannya membuat batasnya tidak tajam lagi. Itu bukan karena batunya mengecil, tetapi karena kejernihan garisnya tertutup arus terus-menerus. Banyak dari kita juga menumpuk luka dalam diam, menutup kecewa dengan tidak apa-apa, menutup sedih dengan sibuk, menutup butuh didengar dengan mendengar orang lain dulu. Semua itu membangun kita, tapi kalau hanya membangun dinding tanpa membangun pintu, kita semua bisa terjebak di ruang sendiri. Semakin ditahan, semakin jarang dibicarakan, semakin jarang dihadapkan, lama-lama semua rasa kehilangan bunyi. Padahal, rasa itu bukan untuk dimatikan, rasa itu untuk dijawab. Kalian semua mungkin juga pernah ada di fase ketika semuanya tampak jauh, sekalipun jaraknya dekat. Terasa hambar sekalipun aromanya kuat, dan terasa absurd sekalipun logikanya jelas. Itu fase mati rasa yang seringkali membuat hati berhenti jadi kompas, dan hanya jadi benda diam yang tidak lagi memberi arah. Jadi banyak dari kalian yang merasa hidupnya tidak lagi memberi getar, bukan karena kalian tidak punya perasaan, tetapi karena sistem batin kalian kelebihan beban bertahun-tahun, sampai akhirnya baterai responsnya lemah, bukan datanya yang hilang. Jika kalian semua mencoba mengingat kapan pertama kali mati rasa terasa, seringkali kalian tidak akan menemukan tanggal pasti, karena dia bukan seperti luka fisik yang bisa ditunjuk. Dia seperti kelelahan yang dibiarkan tumbuh jadi kebiasaan. Kalian semua mungkin bisa membayangkan orang yang memaksakan tersenyum saat seharusnya menangis, memaksakan diam saat seharusnya bicara, atau memaksakan tidak butuh siapapun saat sebenarnya butuh sekali. Semua itu wajar. Sampai di satu titik, kalian semua bisa menekan tombol respons sampai benar-benar tidak lagi terasa ditekan. Disitulah mati rasa berhenti jadi keputusan dan berubah jadi kondisi. Banyak dari kalian mungkin bahkan merasa takut saat kalian seolah tidak lagi takut. Itu bukan keberanian. Itu mati rasa yang menyamar jadi ketenangan. Banyak dari kita akhirnya kehilangan identitas, bukan karena kita tidak mencoba mendefinisikannya, tetapi karena kita terlalu sibuk menyangkal rasa yang perlu ditangani, sampai akhirnya kemampuan mendefinisi itu ikut padam. Kalian semua mungkin juga pernah merasa tidak lagi merasa sedih saat kehilangan, tidak lagi merasa bangga saat diapresiasi, tidak lagi merasa hangat saat dicintai, atau tidak lagi merasa sakit saat diabaikan. Itu bukan kebal, itu batin yang capek memberi respons, bukan capek peduli, tapi capek terlibat tanpa pernah diberi ruang untuk pulih. Ironisnya, banyak dari kita mengira bahwa mati rasa adalah pertanda kuat karena tidak meledak. Padahal banyak dari kalian mungkin tidak meledak karena kalian tidak lagi punya energi untuk menyalakan reaksi ledakan itu. Kalian semua bisa membayangkan saat tubuh fisikmu demam berkali-kali dan diberi obat penurun panas terus-menerus, bukan diberi waktu istirahat. Di titik tertentu, panas itu mungkin turun drastis, tapi bukan karena dia sembuh, melainkan karena kondisi tubuh kehilangan kemampuan memberi sinyal normal. Sama halnya dengan batin. Kalian semua yang sampai ke fase mati rasa, seringkali bukan orang yang paling ingin berhenti merasa, tetapi orang yang paling lama dipaksa kuat merasa dalam diam. Banyak dari kita juga hidup di lingkungan yang lebih menghargai solusi daripada mendengar proses emosional, lebih menghargai output kerja daripada riak dalam hati, dan lebih menghargai tidak menyusahkan orang daripada kejujuran untuk menyusahkan diri sendiri dulu, bem sembuh. Kalian semua mungkin pernah diajari untuk tidak cengeng, tidak emosional, tidak dramatis, atau tidak tampak rentan. Itu semua memang membantu kalian terlihat kokoh dari luar, tetapi bisa melemahkan kekokohan dari dalam jika kalian tidak diberi ruang untuk merasakan sesuatu tanpa dihakimi waktu, tanpa langsung didorong menyimpulkan, atau tanpa langsung diminta menyelesaikan. Banyak dari kalian mungkin juga pernah sadar bahwa luka tidak lagi menangis bukan karena dia sembuh,
tetapi karena dia menolak bersuara lagi. Bahkan juga kalian semua mencoba memikirkan sumber sedihnya, sedih itu seperti tidak lagi turun ke pipi, hanya berhenti di ruang tanpa nama. Mati rasa itu bukan tentang emosi yang hilang, dia tentang emosi yang tidak pernah selesai diakui sampai sistem responsnya berhenti bekerja. Banyak dari kita akhirnya merasa lebih dekat dengan kehampaan daripada dengan rasa sakit yang nyata. Itu bukan damai. Itu jeda yang terlalu lama, sehingga kalian semua mungkin tidak lagi bisa membedakan diam karena stabil atau diam karena sistem emosi sedang crash. Kalian semua mungkin merasa seperti semuanya biasa saja. Tetapi masalahnya, hidup yang terus-menerus biasa saja itu bukan ketenangan. Itu hilangnya spektrum, bukan hilangnya kekuatan. Banyak dari kalian mungkin bahkan sadar bahwa kalian tidak lagi merasa sedih, padahal kalian masih ingin sedih ketika seharusnya sedih. Itu bukan pertanda dewasa. Itu pertanda saraf respon emosional kalian kehabisan energi karena terlalu lama menahan. Kalian semua mungkin pernah terjebak di kondisi ketika hidup berjalan seperti film yang tetap diputar, tetapi penontonnya tidak lagi di kursi bioskop. Dia berdiri di belakang, melihat dari jauh, tidak lagi terlibat, dan tidak lagi merasa menjadi bagian dari adegan itu. Itu bukan karena kalian selesai. Itu karena kalian lelah ikut merasa sakit yang tak pernah selesai dikelola. Banyak dari kita juga mengira bahwa masalah terbesar dalam hidup adalah saat kita sakit. Padahal sakit yang terasa itu pertanda sistem kita masih sehat memberi sinyal. Yang berbahaya justru saat sinyal itu hilang. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena kemampuan membaca responsnya yang ikut hilang. Kalian semua mungkin pernah juga terjebak di fase ketika ingin menangis saat seharusnya menangis, tetapi tangis itu seolah tidak lagi turun ke permukaan. Itu bukan ketegaran, itu kemampuan respons yang melemah. Banyak dari kalian semua mungkin pernah juga merasakan kehilangan kontak dengan diri, bukan karena kalian cuek pada dunia, melainkan karena kalian tidak lagi punya jembatan emosi untuk menghubungkan diri dengan dunia itu. Mati rasa itu bukan hening yang produktif. Mati rasa itu adalah hening yang kehilangan bunyi, kehilangan warna, kehilangan getaran, karena semua itu sudah lama ingin bersuara, ingin berwarna, ingin bergelombang, tetapi tak pernah diberi ruang. Kalian semua mungkin pernah mendengar suara angin tanpa lagi merasa disebut olehnya. Itu mati rasa, tapi bukan mati selamanya. Itu batin yang minta istirahat, bukan batin yang minta selesai. Banyak dari kalian mungkin bahkan tidak sadar kapan hati kalian berhenti memberi bunyi. Karena dia bukan seperti luka, dia seperti kelelahan yang dibiarkan tumbuh jadi kebiasaan, sampai akhirnya rasa bahagia pun kehilangan bunyi. Bukan karena hilangnya stimulus, melainkan karena sistem kita sudah terlalu sering menolak memproses stimulus itu. Mati rasa itu bukan akhir, itu alarm. Tapi alarm yang bunyinya makin kecil karena tidak ada yang mengangkatnya. Banyak dari kalian mungkin bahkan tidak lagi merasa takut saat kalian seharusnya takut. Itu bukan keberanian yang murni, itu keberanian yang keliru. Karena keberanian seharusnya tetap punya getar rasa di bawahnya. Banyak dari kita juga sampai pada kondisi ketika kita tidak lagi merasa, bukan karena kita tidak punya perasaan, melainkan karena kita menolak perasaan itu bicara terlalu lama sampai outputnya tidak menyala lagi saat ada input yang masuk. Kalian semua bisa bayangkan batinmu seperti ruangan yang terus-menerus menumpuk barang dari masa lalu. Barang itu tetap ada, tetapi kalian kehilangan ruang untuk memakainya. Emosi itu bukan hilang, dia engap, dan batinmu akhirnya memilih tidak merasa demi bertahan, tetapi lupa bahwa bertahan pun butuh ruang bernafas. Banyak dari kalian mungkin pernah juga sadar bahwa yang rusak bukan harinya, melainkan kemampuan kalian untuk merasakan hari itu. Karena perasaan itu bukan musuh, dia radar. Dan radar yang terus-menerus kalian matikan demi menghindari badai, pada akhirnya akan membuat kalian tersesat saat cuaca cerah datang.
Jadi mati rasa itu bukan tanda kalian kalah. Itu tanda kalian terlalu lama menang dengan cara yang melelahkan. Dan yang kita butuhkan bukan menekan tombol respons lebih kuat, tetapi membuka tombol itu lagi dengan cara yang lebih manusiawi. Kalian semua mungkin juga pernah menyadari, di momen tertentu, kita tidak lagi bisa membedakan antara diam karena stabil atau diam karena sistem respons emosi sedang crash. Itu membingungkan, karena keduanya terlihat sama dari luar, tapi berbeda total dari dalam. Diam yang stabil adalah diam yang sadar, diam yang bisa bicara lagi saat dibutuhkan, diam yang punya kapasitas menilai dan merespons. Sementara, mati rasa adalah diam yang tidak lagi bisa menyalakan respons, bukan karena tidak ada stimulus, melainkan karena sistemnya sudah terlalu lama dipaksa kuat, dipaksa diam, dipaksa menahan, dipaksa selesai tanpa diberi pembersihan. Mati rasa itu seperti mesin yang masih menyala, tapi sensor-sensornya padam. Kalian semua mungkin juga pernah bertemu orang yang bisa bicara tanpa rasa, tertawa tanpa getar, bekerja tanpa makna, mendengar tanpa keterlibatan, atau tersenyum tanpa hangat. Itu bukan kejahatan, itu pertahanan yang kelelahan. Banyak dari kita akhirnya juga sampai pada pemahaman keliru bahwa perasaan adalah musuh yang membawa badai, padahal perasaan itu hanya sinyal cuaca, bukan cuacanya itu sendiri. Badai datang karena masalah, bukan karena sinyal. Masalah datang sekalipun kita tidak punya perasaan. Dan di titik tertentu, ketika perasaan terus kalian asingkan, kalian juga asing dengan diri sendiri. Itu yang membuat mati rasa terasa menakutkan. Kehidupan bukan lagi seperti lagu yang kalian dengar, melainkan lagu yang lewat begitu saja, tanpa penonton di dalamnya. Kalian semua mungkin juga pernah menyadari bahwa yang hilang bukan stimulus, tetapi jembatan menuju stimulus itu yang rusak. Jadi yang kalian butuhkan bukan memaksa tombol volume kembali menyala, tetapi memaksa diri memberi ruang bagi sensor-sensor itu pulih, memberi nama pada rasa yang dulu ingin bersuara, memberi ruang pada sedih yang dulu tidak diberi kursi, memberi ruang pada marah yang dulu ditangkal sebelum sempat didengar, memberi ruang pada kecewa yang dibungkus gak apa-apa terlalu lama. Itu langkah yang lebih manusiawi daripada sekedar menekan tombol pertahanan lebih kuat. Mati rasa juga sering datang di saat kita merasa paling butuh kendali. Tetapi kendali yang hakiki bukan tentang menekan respons emosi sampai nol, tetapi tentang membuka pintu respons itu lagi, supaya kalian semua tetap punya kompas untuk menilai dunia yang sedang kalian jalani. Banyak orang yang sampai pada mati rasa mungkin juga pernah merasa bahwa tidak merasa apa-apa itu adalah bentuk bebas dari penderitaan. Tapi itu pemahaman yang muncul di garis akhir sistem respons emosional yang sudah terlalu lama dipaksa, bukan domestikasi emosi yang sehat. Kalian tetap bisa aktif, tetap bisa berperilaku adaptif, tetap bisa menyelesaikan tugas dunia, tapi kehilangan resonansi rasa itu juga membuat kalian kehilangan konteks diri di dalam dunia itu sendiri. Kalian semua mungkin bahkan pernah merasa jengkel saat kalian tidak lagi jengkel, sekalipun konteksnya seharusnya memancing jengkel. Itu bukan stabil, itu tumpulnya sensor respons karena pertahanan yang terlalu lama tidak diberi pembersihan. Emosi itu bukan tentang tertawa atau menangis saja. Dia tentang sistem pemaknaan, sistem resonansi, sistem interpretasi kejadian sehari-hari yang membuat kita merasa hidup. Jika semua itu padam, bukan berarti kalian hebat bertahan. Itu berarti sistem kalian semua sedang minta istirahat, minta ribut, minta nafas. Banyak dari kalian mungkin juga pernah ada di fase ketika ingin merasa sedih, ingin merasa marah, ingin merasa bangga, ingin merasa hangat, ingin merasa terhubung, tetapi semuanya terasa seperti lewat begitu saja. Seperti wifi yang terhubung, tapi tidak ada data yang tampil di layar. Itu bukan sinyalnya yang lemah, tetapi antena batin yang butuh pulih. Kalian tetap punya hati, tapi hati itu tidak lagi punya jalur untuk menurunkan data rasa ke ekspresi tubuh atau bahkan ekspresi batin yang sadar. Itu bukan akhir dari cerita manusia. Itu jeda panjang yang tidak dibaca. Kalian semua yang sampai pada mati rasa, seringkali bukan orang yang kalah pada emosi. Itu orang-orang yang terlalu lama menangkal emosi itu dengan pertahanan, dan pertahanan yang kalian bangun terlalu kokoh tanpa pintu, pada akhirnya membuat semua rasa tidak lagi bebas berjalan. Dan jika kita mau bicara jujur, emosi yang tumpul itu bukan hilang. Dia terkunci, dan terkunci bukan berarti dia aman. Itu berarti semua sinyalnya tidak dibaca, tidak dikelola, dan tidak lagi diberi ruang menamai diri.
Jadi, yang kalian butuhkan bukan sekadar memaksa respons emosional itu kembali menyala. Itu jarang berhasil. Yang kalian butuhkan adalah merestorasi ruang pemaknaan dulu, supaya semua itu tetap punya jembatan untuk menghubungkan kalian semua dengan hari yang sedang kalian jalani. Kalian masih manusia. Hanya sistem responsnya yang kehabisan energi. Dan yang kehabisan energi bukan diperbaiki dengan menahan lebih kuat, tetapi dengan berhenti menahan, membuka pintu, memberi ruang, lalu pulih dengan cara yang lebih manusiawi.